bisa datang. Orang coba pimpin doanya. Ini jalan dulu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Udah semangat? Semangat ya hari ini? Enggak semangat, Bu. Udah siap untuk belajar? Siap. Hari ini hadir semua? Ada yang datang, Bu. Oke, kita absen dahulu ya. Amanda, Saya, Bu. Saya. Edinda, Hadir. Rahma, Hadir. Tasmin, Hadir. Alfa, Hadir. Aida, Hadir. Linda, Hadir, Bu. Asa Senaja, Hadir, Bu. Farhat Tunisa, datang? Iya, Bu. Ada kabar? Datang ya? Tasya, Hadir, Bu. Maya, Hadir. ya berarti 2 orang ya yang nggak datang. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah mengajarkan kalian materi tentang apa? Coba Mandel, minggu lalu Ibu ajarkan materi tentang apa? Kegiatan ekonomi, Bu. Iya, kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi? Tiga, Bu. Apa saja? Konsumsi, produksi, distribusi. Iya, benar. Berarti kalian sudah membaca-baca kembali ya. Iya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang apa? Pasar bebas. Bu, kalian pernah nggak mendengar tentang pasar bebas atau perdagangan bebas ini? Tidak, Bu. Nggak pernah dengar ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian dan tujuan pasar bebas. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi dan manfaat dari pasar bebas. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pasar bebas. Tapi dalam ilmu ekonomi, pasar adalah sarana bertemunya permintaan dan penawaran, yang artinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk selalu bertemu. Pasar terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern. Tetapi ada juga istilah pasar bebas. Apa yang dimaksud dengan pasar bebas? Mari ikuti pembahasan materi berikut ini. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi atau pembedaan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. Pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Dan yang keempat, akses informasi pasar juga tidak diatur. Terdapat 5 organisasi. Oke, cukup segini dulu. Nah, kalian kan tadi udah menonton video pembelajaran tentang pasar bebas. Ibu mau satu orang menjelaskan kembali apa isi dari video yang Ibu tampilkan tadi. Saya, Bu. Ya, coba Aida. Jadi pasar bebas itu sistem ekonomi yang harga barang dan jasanya ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah. Iya. Oke, pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan tanpa adanya campur tangan pemerintah atau kontrol eksternal lainnya. Nah, dalam pasar bebas, pelaku ekonomi bebas untuk membuat keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa berdasarkan keuntungan dan preferensi pribadi. Nah, kalian pernah nggak berbelanja online? Jadi platform seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop itu merupakan pasar bebas. Tahu nggak kenapa platform online ini disebut dengan pasar bebas? Ada yang tahu kenapa? Nah, sekarang kita lihat ya karakteristiknya.
Yang pertama ada kebebasan berusaha. Nah, di dalam penjualan online ini, jadi orang-orang itu bebas menjual apapun barang dan jasa mereka. Yang kedua ada kepemilikan pribadi. Barang dan jasa yang mereka jual ini merupakan milik pribadi, jadi bukan milik negeri atau bukan milik pemerintah. Yang ketiga ada persaingan bebas. Jadi persaingan bebas ini, pelaku bisnis dapat bersaing secara sehat di pasar, menawarkan barang dan jasa mereka kepada konsumen yang bebas memilih berdasarkan preferensi dan daya beli mereka. Nah, di sini kan bukan cuma satu toko nih di platform online ini, bukan cuma satu toko, jadi ada berbagai macam toko. Bisa jadi menjual produk yang sama. Nah, di sini yang dinamakan dengan bersaing secara sehat. Jadi mereka ini menawarkan barang dan jasa mereka ini berdasarkan preferensi dan daya beli konsumen tadi. Jadi konsumen ini bebas memilih, mereka mau beli di toko yang ini atau toko yang B gitu. Nah, yang keempat yaitu penentuan harga oleh pasar. Nah, pasar ini, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari si produsen tadi dan si konsumen. Yang terakhir ada kebebasan konsumsi. Konsumen bebas memilih barang dan jasa yang diinginkan berdasarkan preferensi dan daya beli mereka. Itu yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi konsumen ini bebas memilih, mereka mau beli di toko A atau toko B berdasarkan preferensi mereka tadi. Bisa jadi di toko A ini harganya mahal, tetapi banyak yang beli di toko A. Kenapa? Mungkin karena distribusinya cepat, pengantaran barangnya cepat dan terpercaya. Nah, sejauh ini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan aja. Apakah ada dampak negatif dari pasar bebas? Iya, bagus sekali ya pertanyaan dari Naja. Ada nggak sih dampak negatif dari pasar bebas ini? Nah, kalian pernah nggak terjadi masalah saat berbelanja online? Pernah? Apa masalahnya? Ya Bu, Ya, coba Manda. saya pesan casing warna hitam untuk HP Oppo, tapi yang datang casing warna ungu untuk HP iPhone 17. Oke. Jadi Manda pernah memesan casing HP Android ya, tapi yang datang malah iPhone. Oke. Di sini termasuk dengan salah satu dampak negatifnya. Kenapa? Seperti penyalahkiriman barang seperti yang pada tadi, penipuan atau keterlambatan pengiriman karena tidak adanya aturan di dalam pengiriman ini. Seperti itu. Itu salah satu dampak negatif dari pasar bebas tadi. Udah paham semua? Sudah Bu. Oke. Kalau udah paham, Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok belajar. Jadi coba hitung 1 sampai 2 saja. Dan dimulai dari alfa. 1. Yang kelompok 1 di sebelah sini, yang kelompok sudah. Nah, Ibu akan membagikan LKPD kelompok. Jadi kalian berdiskusi dan menjawab satu saja setiap kelompok dari pertanyaan yang Ibu kasih tadi. Setelah itu kalian akan mempresentasikan ke depan 2 orang saja satu kelompok ya. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Kelompok 1. Kami baru. Skip dulu kalau enggak. Ya. Gimana kelompok 2? Ada kesulitan nggak? Enggak ada Bu. Udah siap semua? Udah. Oke, coba kelompok 1 maju 2 orang mempresentasikan hasil kerjanya. Analisis dan temukanlah permasalahan pasar bebas yang terjadi di Indonesia. Jawabannya adalah beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi pasar bebas di Indonesia, termasuk ketimpangan ekonomi, kurangnya perlindungan terhadap pekerja atau karyawan, kesenjangan sosial, dan perlakuan yang tidak adil terhadap industri lokal yang bersaing dengan produk impor. Ya, ada yang mau ngasih tanggapan? Tidak, ya beri aplaus kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2. Pertanyaannya, analisis dan temukanlah cara mengatasi permasalahan pasar bebas Indonesia. Jangan jadi cara mengatasi permasalahan pasar bebas Indonesia dapat meningkatkan perlindungan terhadap industri lokal melalui kebijakan tarif. Yang
kedua, mendorong inovasi yang meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Iya, bagus sekali untuk kelompok 2. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, Ibu akan membuatkan kembali ya jawaban kalian tadi. Ada analisis dan temukanlah permasalahan pasar bebas yang terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama, ada kurangnya perlindungan terhadap pekerja. Jadi karena sibuknya, mungkin perusahaan ini lagi banyak-banyaknya di memproduksi barang, malah tidak memperhatikan kesehatan dari pekerja tadi. Yang kedua adalah kesenjangan sosial dan perlakuan yang tidak adil terhadap industri lokal yang bersaing dengan produk impor. Nah, misalnya ada di sebuah perusahaan besar, karena namanya udah bagus banget nih, udah besar namanya, jadi orang-orang malah belinya di perusahaan tersebut. Dan industri lokal ini pendapatannya malah menurun. Nah, itu salah satu permasalahan pasar bebas yang terjadi di Indonesia. Nah, gimana nih cara mengatasinya? Yang pertama, ada meningkatkan perlindungan terhadap industri lokal. Yang kedua, mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui investasi dan riset dan pengembangan. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Nah, sejauh yang Ibu jelaskan ini, udah mengerti semua? Oke, udah suntuk ya? Nah, oke. 2, 3. Ya, Naja ketangkap ya. Oke, jadi Naja kita suruh menyimpulkan untuk hari ini. Ke kiri ya, Naja. Coba didengar temannya. Kesimpulan hari ini, pasar bebas merupakan sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan tanpa campur tengah pemerintah. Oke, terima kasih Naja. Oke, kesimpulan. Coba jangan diulang. Jadi kesimpulan hari ini, pasar bebas merupakan sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Nah, sistem ini memiliki sejumlah keunggulan, termasuk yang pertama itu ada efisiensi alokasi sumber daya, inovasi dan pertumbuhan ekonomi, kebebasan ekonomi, daya saing, dan beragamnya pilihan bagi konsumen. Namun, seperti yang kita katakan tadi, pasar bebas ini bukan hanya dampak positifnya aja yang ada, tapi juga ada kelemahannya, seperti ketidakadilan distribusi pendapatan, kegagalan pasar, ketidakamanan pekerjaan, pengabaian kebutuhan sosial, krisis ekonomi, dan juga kerusakan lingkungan. Nah, gimana pembelajaran kita hari ini? Sejauh yang Ibu jelaskan, ada nggak yang kurang paham? Oke, paham semua ya? Nah, Ibu akan bagikan kalian LKPD ini untuk dikerjakan di rumah ya. Minggu depan Ibu pun. Itu kalian kerjakan di rumah ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kalian tolong baca-baca tentang pasar dan terbentuknya harga pasar. Jadi Ibu akan tanyakan kembali pembelajaran hari ini dan untuk pembelajaran minggu depan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis.